Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan mempresentasikan hasil bisnis plan kami yang bernama Kasavaku, Keripik Singkong, yang beranggotakan saya sendiri, Febi Adistina Putri, dan teman saya, Nurul Afifah. Latar belakang usaha adalah kegiatan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud, perbuatan, pekerjaan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya untuk mencapai sesuatu. Dalam menjalankan usaha, kita dapat meraih keuntungan sesuai dengan besarnya usaha yang kita keluarkan. Dengan kemajuan berbagai teknologi, sangat memudahkan seseorang untuk berbisnis. Oleh karena itu, kita harus dapat memanfaatkan peluang tersebut. Salah satunya dengan membuka usaha makanan ringan atau keripik singkong Kasavaku sebagai produk yang layak untuk kami produksi dan kami tawarkan ke konsumen. Tujuan dari bisnis plan ini yaitu untuk menganalisis SWOT Kasavaku, untuk menganalisis aspek pemasaran yang akan diterapkan pada bisnis produk Kasavaku. Selanjutnya, untuk menganalisis aspek operasional yang akan dijalankan pada bisnis produk Kasavaku. Untuk menganalisis pengelolaan aspek SDM dalam melakukan tugasnya pada bisnis ini. Dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis perencanaan aspek keuangan yang akan dilakukan dalam usaha ini. Selanjutnya. Adapun profil usahanya yaitu nama produk Kasavaku, bidang usaha kuliner keripik singkong, alamat Trogo RT 6 RW 1 Taman Tirto Kasihan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Dan prospek atau potensi usahanya yaitu perkembangan usaha makanan khususnya cemilan di daerah Bantul, Yogyakarta saat ini menjadikan peluang usaha kuliner atau makanan salah satunya yaitu Kasavaku memiliki prospek yang menjanjikan. Kasavaku merupakan camilan yang terbuat dari keripik singkong dan cara membuatnya digoreng menjadi keripik. Kasavaku ini menjadi salah satu pilihan untuk usaha makanan kekinian yang akan kami tekuni karena kasavaku bisa disimpan hingga lebih dari 2 minggu. Di samping itu, banyaknya masyarakat yang menyukai makanan ringan atau camilan untuk sehari-hari, namun tetap mengenyangkan menjadikan produk makanan ini menjadi salah satu peluang bisnis yang tepat dan potensial. Proses produksinya yaitu tahapan pertama persiapan keripik singkong yang dipilih yang segar dan berkualitas serta dibersihkan, dicuci dan dikupas. Tahap kedua yaitu pengirisan singkong menggunakan alat alat pengiris atau pisau yang tajam untuk memotong menjadi irisan tipis dan memastikan ketebalannya seragam. Yang ketiga yaitu proses perendaman, direndam hingga kurang lebih 30 menit hingga 1 jam. Setelah direndam, kemudian ditiriskan dan dikeringkan menggunakan alat pengering untuk menghilangkan kelebihan airnya. Proses keempat yaitu penggorengan, di mana memanaskan minyak goreng dalam wajan atau penggorengan dengan suhu yang tepat, masukkan irisan singkong secara bertahap ke dalam minyak panas, goreng singkong hingga menjadi kecoklatan dan terlihat renyah, kemudian angkat keripik singkong yang telah matang dari minyak, kemudian saring atau ditiriskan dengan alat peniris untuk menghilangkan minyak yang berlebihan. Tahap kelima yaitu penyajian dan penyimpanan. Setelah keripik singkong dingin, kemudian dimasukkan ke dalam wadah atau kemasan yang kedap udara untuk menjaga kelezatan dan kekrispian keripik singkong. Produk keripik singkong siap disajikan dan dijual kepada konsumen. Pastikan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai tanggal kadaluarsa dan cara penyimpanan yang tepat. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar, segmentasi demografis, usia yaitu rentang usia 15 sampai 30 tahun, untuk gender semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Untuk segmentasi psikografi, kelas sosial yaitu menengah ke bawah, gaya hidup konsumtif, kepribadian, ketertarikan dengan kuliner yang bercita rasa gurih dan juga pedas. Segmentasi perilaku, loyalitas tinggi, segmentasi geografis, yaitu wilayah daerah Yogyakarta. Promosi, strategi promosi yang kami jalankan adalah dengan cara melalui media sosial yang meliputi Instagram, TikTok, dan juga WA.
Untuk tempat, saluran distribusi kami lakukan secara langsung, yaitu dengan penjualan produk mendatangi konsumen akhir. Selain itu, kami juga melakukan penjualan dengan sistem pemesanan atau PO, serta RIDI langsung dengan membuka stand makanan di Jalan Geblakan, Desa Telogo, RT 06, Taman Tirto, Kasihan Bentul. Dan aspek keuangannya yaitu di sini biaya tetap ada berbagai alat yang kami gunakan seperti kompor, tabung gas, wajan, serok, alat kupas, alat potong, ember, keranjang, tampah, sutil, baskom tutup, sendok besar, dan toples besar. Adapun biaya yang tidak tetap yaitu bahan-bahan makanan seperti singkong, minyak goreng, gas, garam, penyedap rasa, dan bumbu rasa. Harga pokok penjualan dan harga jual yang kami hitung yaitu hasilnya harga jual HPP plus persentase laba yaitu 26.000 ditambahkan dengan 25% laba dan kemudian dihasilkan harga jual 32.500 per kilogram. Struktur organisasi Kasavaku. Struktur atau sistem dalam pelaksanaan bisnis ini adalah dengan kerjasama saya dan teman saya yaitu Nurul Afifah. Kerjasama kami mencakup seluruh pelaksanaannya, baik keuangan, produksi, maupun pemasaran yang dilakukan secara bersama. Analisis SWOT, yang pertama yaitu opportunity atau peluang ekonomi, harga yang cukup terjangkau bagi masyarakat, khususnya para remaja. Dan nomor 2 yaitu sosial. Produk Kasavaku ini diminati oleh kalangan remaja karena memiliki banyak inovasi rasa. Yang ketiga, teknologi. Berkembangnya teknologi yang semakin canggih membuat proses produksi keripik singkong Kasavaku ini menjadi lebih mudah. Yang keempat yaitu lingkungan. Kasavaku ini dapat menjadi makanan favorit di kalangan masyarakat, khususnya remaja dan mahasiswa, karena cita rasa yang gurih, pedas, dan berbagai macam rasa lainnya cocok di lidah anak muda. Yang selanjutnya yaitu ancaman. Harga bahan baku yang tidak stabil dan dapat berubah di pasaran. Untuk sosial yaitu munculnya kompetitor dengan meniru ide bisnis yang sama dengan harga yang lebih murah di sekitar lingkungan produksi. Untuk hukum yaitu startup ini merupakan usaha milik pribadi atau perseorangan. Dan untuk lingkungan yaitu produk Kasavaku ini kebanyakan hanya disukai oleh remaja, sedangkan orang tua kurang menyukai karena banyak mengandung minyak goreng dan tidak sehat untuk kesehatan mereka. Selanjutnya, stretch atau kekuatan. Untuk people, banyak orang yang menyukai cemilan gurih ini karena Kasavaku bisa menjadi salah satu pilihan yang pas. Untuk research, kami dapat memperoleh bahan baku dengan harga yang lebih murah karena langsung mendapatkannya dari petani singkong. Untuk inovasi, kami melakukan inovasi produk pada rasa keripik singkong Kasavaku. Untuk marketing, kami melakukan pemasaran dengan cara online melalui media sosial dan offline dengan mengikuti bazar kuliner. Untuk finansial, kami menjual produk dengan harga yang terjangkau namun dengan kualitas produk yang baik. Yang selanjutnya yaitu weakness atau kelemahan. Untuk people belum punya pengalaman yang cukup dalam mengolah produk karena baru memulai membuka usaha. Untuk research, harga bahan baku yang terkadang menjadi fluktuatif sehingga keuntungan menurun. Untuk inovasi yaitu inovasi yang cukup mudah ditiru oleh startup atau pesaing lainnya. Dan marketing, kurangnya keahlian dalam teknik promosi di media sosial, misalnya pada desain gambar atau logo produk di Instagram. Dan yang terakhir yaitu finance, kurangnya sumber modal karena produsen bisnis ini masih bersekolah. Kesimpulan, berdasarkan hasil perencanaan bisnis kelompok yang ditinjau dari beberapa aspek, yaitu aspek pemasaran, operasi, SDM, lingkungan, serta aspek keuangan pada bisnis keripik singkong Kasavaku, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
Pada aspek pasar dan pemasaran dalam bisnis kita menawarkan Kasavaku dengan banyak varian dan rasa yang akan ditawarkan seperti gurih, pedas, balado, dan masih banyak lagi. Media sosial yang digunakan yaitu Instagram, TikTok, dan WhatsApp, serta e-commerce lainnya. Target pasar yang dituju mulai dari anak-anak sampai orang dewasa, lebih spesifiknya yaitu mahasiswa di lingkungan Yogyakarta. Sekian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.